Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Seberapa kita yang siap memuji Tuhan? Mari lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia. Kita mau tinggikan namanya. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kedahsyatan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami boleh datang membawa pujian penyembahan kami Tuhan. Sebab kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari dengan segenap hati kita akan pujian ini. Katakan Dia Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari bersama-sama katakan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian,
selama-lamanya. 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 Haleluya, haleluya. Yesus, kami bersyukur. Kami angkat suara kami Tuhan untuk menyembah, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Hiara lama ya lama syara ya lama. Mari kita sembah Dia. Mari angkat suaramu sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus. Hiara lama ya lama syara ya lama. Haleluya. Kau sumber kekuatan di dalam kehidupan setiap kami. Kau sumber pertolongan kami Tuhan. Kau layak ditinggikan. Hiara lama ya lama syada ya lama. Mari terus menyembah Dia, mari sembah Tuhan. Hiara lama ya lama syada ya lama. Haleluya, haleluya. Syukur. Hiara lama ya lama syada ya lama. Kami sungguh percaya di hadirat-Mu ada kemenangan yang luar biasa Tuhan. Ada kesembuhan, ada kekuatan yang baru. Amin. Haleluya, haleluya. Hiara lama ya lama ya lama syada ya lama. Hiara lama ya lama ya lama syada. Haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya. Mari bersama-sama katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari lebih lagi katakan bagi Dia. Nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan.
Katakan haleluya. Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Seberapa kita yang siap memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikan salam yang terbaik. Kiri kanan depannya pada Bapak Ibu. Salam yang terbaik. Haleluya. Kita bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Haleluya. Siap menaikkan pujian bagi Tuhan, amin. Bersama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Lebih semangat dari katakan. Bangkit, serukan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu daya. Dengan nama siapa? Siapa lompat bagi Tuhan? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Katakan nama siapa? Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu daya. Dengan nama siapa? Mari melompat bagi Tuhan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Mari bersama-sama. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Oh, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Nama Yesus, nama Yesus. Katakan nama Yesus. Nama Yesus. Sekali lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Seberapa kita yang diberkati Tuhan Bapak Ibu. Yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya melihat orang-orang yang luar biasa pada pagi hari ini. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bersama-sama. Allah sanggup lupakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagimu. Come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan bagi setiap kita. Oh,
besar bagiku. Lebih lagi buat Tuhan. Sebab Allah sanggup lupakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Tepuk tangannya di atas kepala Bapak Ibu. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yang sudah diberkati silakan dulu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Kami sungguh diberkati. Terima kasih buat anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kami. Saat ini Tuhan kami boleh membawa pujian penyembahan kami. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan ku tahu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Oh, ku tahu hidupku
adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus. Kiara lama ya lama syadayana. Haleluya. Engkau layak disembah. Engkau layak ditinggikan. Haleluya, oh Yesus. Kiara lama ya lama syadayana. Mari curahkan lebih lagi atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tiada lama-lama ya lama syadayana. Haleluya, haleluya. Engkau sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Satu-satunya sumber pertolongan kami. Pagi hari ini Tuhan kami datang dengan segenap hati. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Mari pagi hari ini Tuhan. Mari penuhi setiap hati kami dengan urapan, dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya di hadirat-Mu ada lawatan-Mu Tuhan. Ada kemenangan yang terjadi. Haleluya, haleluya. Ada sukacita Tuhan. Kiara lama ya lama syadaya namanya. Haleluya, haleluya. Kiara lama ya lama syadaya namanya. Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu
persembahkan. Saya udah untuk bangkit berdiri bersama-sama. Katakan ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku adalah di mata-Mu. Segenap hidupku persembahan. Segenap hidupku persembahan. Sekali lagi katakan lebih jujur. Segenap hidupku persembahan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Allah Bapa di surga, Sang Pencipta alam semesta. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan dan satu-satunya juru selamat orang berdosa. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Roh Kudus, Roh yang menginsyafkan kami dari dosa, menghibur dan menuntun ke jalan yang benar. Allah Tritunggal yang baik, kami bersyukur untuk pagi yang ceria ini. Kami rindu sekali Engkau beracara melalui kebenaran firman Tuhan. Sebelum hamba-Mu yang hina dina ini berbicara atas nama-Mu yang kudus, lebih dahulu Tuhan Yesus urapi satu persatu umat-Mu yang hadir. Jamah satu persatu jemaat-Mu dan lawatlah kami semua, supaya setiap yang hadir pada saat ini dipastikan diberkati oleh firman Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan pasti pulihkan, yang takut melihat pada hari besok Tuhan Yesus pasti buka jalan. Karena bersama dengan Tuhan Yesus kami akan mampu menghadapi persoalan hidup setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus berbicara untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan Amin. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi Tuhan untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya dong. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya. Alkitab berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya senang setiap memulai firman mengingatkan jemaat dari Amsal 17 ayat yang ke-22 yang berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kenapa saya suka mengingatkan? Yang pertama karena itu firman Tuhan. Maka perlu terus-menerus harus diperkatakan supaya apa? Kita ingat. Tapi yang kedua, kenapa saya suka mengingatkan? Karena kita orang yang gampang lupa. Kalau tidak diingatkan pasti lupa. Sudah diingatkan tetap lupa. Apalagi kalau tidak diingatkan tambah lupa. Tapi heran ya, saudara, kalau orang punya hutang ke saudara kok enggak lupa-lupa. Karena saudara ingat terus. Dan engkau suka mendoakan nama orang itu. Jadi kalau engkau ingin mendoakan nama seseorang, perlu disakiti dulu bukan? Baru engkau ingin mendoakan dia, kemudian kalau itu mantan yang ingin dikembalikan lagi, engkau berdoa untuk dia. Tapi kalau nyaman-nyaman susah. Kita itu berdoa untuk sesuatu yang sudah enak. Itu sebabnya saudara, belajarlah untuk punya hati gembira. Karena persoalan manusia, saya beritahu, tidak pernah akan selesai di muka bumi ini. Apapun yang engkau alami, itu adalah satu peristiwa sejarah yang engkau harus alami. Dan untuk apa? Untuk memperkuat, semakin engkau kuat bahwasanya engkau punya Allah yang hebat,
bukan cuma kekuatan yang sifatnya kemampuan kita. Orang yang kuat, orang yang punya kuasa itu tidak gampang mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran di mana itu seakan-akan membuat kita mampu mengatasi segala sesuatu. Kita bisa menghadapi persoalan. Coba ingat pada waktu COVID kemarin. Saya bersyukur Tuhan mengizinkan itu ada. Karena apa? Karena kalau tanpa seperti kagetan yang disebut dengan bencana, orang pinter sekalipun, uangnya banyak sekalipun, kemarin gak berdaya bukan? Lalu yang terjadi orang berjanji, kalau suamiku masih hidup saya akan ke gereja, kalau istriku masih sehat saya akan ibadah kepada Tuhan, kalau anak saya baik-baik saya akan pelayanan. Hari ini apakah ada orang-orang itu di sini? Apakah engkau punya teman-teman yang berkata seperti itu? Apakah mereka tetap ke gereja? Kenapa? Mereka tidak mau datang ibadah. Karena mereka sudah menemukan kekuatan, ternyata dia bisa mengatasi, oh cuma kecil kayak gini toh COVID. Masalahnya biasa-biasa kok. Tapi percaya omongan saya, suatu hari akan muncul lagi. Ini kemarin belum apa-apa dibandingkan air bah. Pada waktu zaman air bah, itu matinya lebih banyak bah. Karena waktu itu yang hidup cuma 8 orang. Tetapi kemarin masih banyak yang hidup. Namun Tuhan itu Tuhan yang pintar. Bagaimana membuat orang itu datang kembali kepada Tuhan? Salah satunya adalah ketika kita tidak berdaya. Kalau engkau masih punya kekuatan, engkau susah bisa menikmati the power of gospel. Engkau susah menikmati kekuatan daripada Injil. Berapa banyak orang tidak bisa menikmati Injil karena dianggap Injil seperti buku bacaan pada umumnya. Kenapa orang tidak bisa menikmati Injil? Karena banyak orang sudah memakai Injil untuk komersialisasi dirinya. Berapa banyak orang mempergunakan Injil untuk cari makan demi perutnya sendiri. Berapa banyak orang mempergunakan Injil hanya untuk ketenaran dia, untuk kepopuleran dia, bahwasanya dia memiliki Injil. Tapi apakah betul Injil itu membuat dia berubah? Apakah Injil itu menolong dia berjumpa dengan Allah? Apakah Injil itu akan menolong dia menjadi hidupnya lebih baik atau lebih kudus? Itu yang seringkali jarang dikhotbahkan di mimbar, yang tidak pernah disampaikan oleh orang-orang yang tidak bisa menyampaikan dengan jujur berita Injil. Karena pada waktu seseorang menikmati Injil yang betul-betul adalah Injil, hidupnya berat. Saya kasih contoh. Di Bandung ini banyak lampu lalu lintas merah kuning hijau kan? Siapa di sini pernah lewat lampu merah kuning hijau, lampunya merah tapi di mata Anda kayaknya hijau. Lalu kan dilewati toh. Kemudian hatimu kan gundah gulana. Tapi hati pikiran berkata, daripada terlambat aku WL. Jadi saudara, dia mau melayani, melanggar aturan dulu. Masa dia bisa mencintai Tuhan seperti itu? Masa dia bisa menyayangi Tuhan seperti itu? Jadi kalau engkau ingin menyenangkan Tuhan, jangan menghalalkan segala cara. Berapa banyak orang kerjanya enggak beres, tapi kemudian uangnya dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Itu orang yang tidak bisa menikmati the power of gospel. Dianggap gospel kita ini kata orang abal-abal. Biasa-biasa kayak buku pada umumnya. Makanya ada orang yang berkata begini, Pak, yang penting kan dosa saya sudah diampuni. Saya tanya, tahu dari mana? Ya saya sudah yakin Pak. Oh cuma yakin. Saudara, bagaimana orang tahu dirinya sudah dosa diampuni? Dia tidak ingin berbuat dosa lagi. Ada ajaran di luar sana yang berkata, kalau sekali sudah dia diampuni, dia pasti diampuni. Itu memang betul, Tuhan mengampuni itu tidak bertele-tele. Tetapi kita, apakah betul sudah diampuni? Coba kita perlu cek and recheck. Kalau memang engkau mengasihi Tuhan, kenapa kita masih suka hidup di dalam kebenaran kita masing-masing? Kalau kita memang mengasihi Tuhan, kenapa kita suka melanggar firman Tuhan? Saudara, ada seseorang bernama Martin Luther. Dia itu seorang imam, di mana pada waktu dia masih Katolik dulu, dia ini suka datang. Siapa yang dulu pernah Katolik di sini? Oke, pernah Katolik. Kan ada bilik pengakuan dosa ya. Nah, kemudian Martin Luther ini terlalu seringnya datang ke bilik pengakuan dosa kepada imam-imam seniornya. Sampai imam-imam itu berkata begini sama si Martin Luther, Ter, kamu gak usah kesini lagi ya. Kalau dosamu gak benar-benar dosa.
Karena apa? Si Luther ini dikit-dikit pengakuan dosa. Dikit-dikit pengakuan dosa. Kenapa? Karena dia itu tidak ingin menyakiti Tuhan. Tapi dia rasa dia suka melanggar Alkitab. Dia merasa perintah Tuhan seringkali dia langgar. Dia nggak enak. Lalu dia datang, dia mengaku dosa lagi. Tetapi kemudian orang berkata, wes tala, sudahlah. Kamu nggak usah kayak gitu-gitu. Kalau dosamu nggak seserius banget, nggak usah. Si Luther kan gelisah. Gimana ini bisa seperti ini? Saudara, kemudian dia terkaget ketika membaca Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dari situ dia mendapatkan kekuatan baru. Rupa-rupanya bukan masalah pengakuan dosa, tapi masalah kenapa dia tidak punya kuasa untuk melawan dosa tadi di dalam dirinya. Kalau dia sudah berjumpa dengan Yesus. Hari ini saya tidak tahu apakah ada di antara saudara yang suka berkata begini, yang penting aku tidak bikin dosa. Hampir jarang loh. Saya tidak tahu terakhir kali engkau mendengar khotbah ada dosa-dosa muncul itu kapan. Saya tidak tahu. Karena sekarang gereja tidak bedanya dengan tempat orang mengisi dengan motivasi-motivasi. Saya tidak menyalahkan itu. Tapi apa bedanya? Karena yang membedakan adalah kita harus sadar kita orang berdosa sudah ditebus. Nanti gaya hidupnya sudah berubah. Bukan gaya hidup yang berbeda, tapi gaya hidup Kristen. Pada waktu kita sadar bahwa kita sudah seorang Kristen, maka dunia sedang membutuhkan orang Kristen. Di gereja, orang Kristen itu minoritas, Pak, Bu. Yang banyak itu orang agama Kristen. Pendeta, hamba Tuhan, yang Kristen itu minoritas. Tapi yang beragama Kristen itu mayoritas. Saudara tahu Kristen itu apa? The follower of Christ. Dia ikut Kristus. Pada waktu Yesus di muka bumi ini, ada orang buta, kemudian dia kasih mujizat bisa melihat. Orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa bicara, orang lumpuh bisa berjalan, orang mati bisa bangkit. Dia kasih makan 5.000 orang. Tapi orang-orang itu berteriak apa? Salibkan dia, salibkan dia. Tapi Yesus di atas kayu salib berkata, Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Orang Kristen mengikuti gaya itu. Sakit. Kita ini pernah berjasa apa? Paling uang dipinjam sama teman, lalu nggak dikembalikan, marah-marahnya ampun-ampun. Atau mungkin kok ketagihan dengan pinjol, kemudian ditipu sama pinjol, marahnya sama gereja. Gereja nggak ikut apa-apa. Ada loh orang kadang-kadang kena tipu pinjol, nggak mau ke gereja lagi. Dia pikir gereja ini tempat untuk bim salabim, utangnya langsung lunas begitu. Enggak juga. Maka dari itu saudara, kalau kita sudah bisa menikmati Injil, sesungguhnya tunjukkan kepada dunia di luar sana, engkau punya Yesus. Hari ini orang minim menikmati kekuatan daripada Injil. Minim sekali. Karena apa? Dia tidak pernah merenungkan betapa hebatnya Injil. Itu yang menyebabkan berita utamanya, Yesus mau mati untuk menebus dosa saya dan saudara. Saudara, kalau Anda melayani orang di luar sana, saya tidak tahu apakah dalam 5 tahun terakhir ini engkau pernah bawa satu jiwa ke Yesus atau tidak. Kalau ke gereja mungkin engkau bawa. Kalau engkau pernah pelayanan dengan orang untuk dibawa ke Yesus, biasanya suka berkata begini mereka, masa masuk surga kok gampang gitu, cuma percaya Yesus. Saya bilang susah bro. Percaya Yesus tidak gampang. Cuma percaya aja kok. Saya buktikan susah. Mau tahu buktinya susah, kamu tetap tidak mau gini loh. Jadi saya tidak tahu suamimu apakah orang yang sudah memiliki Yesus, istrimu orang yang memiliki Yesus, anakmu, mertuamu, besanmu, orang tuamu, teman-temanmu sudah memiliki Yesus atau tidak. Kalau orang tidak memiliki Yesus, saya beritahu, ada tempat namanya neraka. Itu pasti, saya jamin, pasti. Kenapa kok berani saya jamin? Karena Alkitab mengatakan seperti itu. Tapi hari ini saudara ada berita baik. Kalau engkau ingin membuat mereka berjumpa dengan Yesus, pertama engkau sendiri harus sudah berjumpa dengan Yesus. Tapi yang kedua engkau mau bersaksi tentang Yesus yang engkau miliki. Jangan takut. Injil itu ada kuasanya. Kita cuma bawa. Nanti Injil yang bekerja. Tapi beritakan Injil. Bukan cuma engkau beritakan Yesus bisa menyembuhkan, tidak salah. Tapi nanti orang mencari kesembuhan, tidak pernah berjumpa dengan Yesusnya. Berapa banyak orang belajar Alkitab,
Bukan karena dia ingin menikmati kebenaran, tapi ingin mendapatkan pembenaran dirinya. Buktinya seperti ini. Berapa banyak orang ketika belajar Alkitab hanya cuma ingin menjadi materi khotbahnya dia. Dia berkata, wow keren banget Alkitabku ini. Tapi tidak pernah mengubah hidupnya. Itu meremehkan the power of gospel. Kuasa yang ada pada Injil. Kekuatan yang ada pada Injil ternyata tidak berguna bagi hidup Anda. Berapa lama engkau menjadi orang Kristen? Tapi kenapa hidupmu bisa nge-flat? Enggak berubah, enggak naik, enggak turun. Kita suka berkata yang penting ke gereja Pak, yang penting sudah kasih perpuluhan Pak, yang penting saya sudah pelayanan Pak, yang penting saya tidak berbuat salah Pak. Ingat Yesus pernah berkata, kamu garam dunia, bukan jadi garam. Kalau jadi garam belum lahir baru dia. Tapi Alkitab berkata kamu garam dunia. Saudara, ketika Yesus berkata kamu garam dunia, itu kenapa mendahului dari kamu terang dunia? Karena latihannya jadi garam itu ketika engkau sebagai orang Kristen masuk ke dalam sebuah kelompok di mana engkau menunjukkan ini garam sedang berkarya. Saya tunjukkan contohnya. Bapak Ibu yang pernah masak sup, tahu sup ya sini ya? Ngomongnya juga sup sini kan? Atau masak apa ya? Makanan kuah-kuah sini apa namanya? Soto, oke. Pada waktu masak soto, kemudian hambar. Lalu dikasih garam bukan? Pada waktu garamnya masuk, diudek-udek gini, lalu engkau rasa. Masa engkau berkata, aduh soto rasa kegaraman, tapi keasinan kan? Pada waktu sudah keasinan gitu, siapa di sini yang bisa mengumpulkan garamnya lagi? Tidak ada. Dia membaur menjadi satu. Tapi rasanya itu yang akan bisa dinikmati oleh orang sekitarnya. Jadi kalau engkau hari ini kumpul di kantormu orang jahat-jahat, bersyukurlah. Garam harus beraksi. Ingat kita tidak pernah sendirian. Ada power, ada Roh Kudus. Kalau hari ini engkau ada di lingkungan keluargamu berantakan, jangan berkata, aduh aku mau mati aja Pak, enggak kuat Pak, sabar. Enggak usah tergesa-gesa mati, saya jamin pasti mati, enggak usah tergesa-gesa. Santai aja bro, pasti itu. Tapi kenapa kita enggak dipanggil Tuhan? Berarti Tuhan ada tujuan untuk hidupmu. Kalau hari ini engkau kumpul sama lingkungan di tempatmu yang porak-poranda, tunjukkan bahwa engkau punya kuasa, engkau punya kekuatan. Tunjukkan kepada rekan-rekan usahamu bahwa hidup jujur itu masih bisa hidup, bahwa engkau kudus masih bisa dapat rezeki banyak. Kalau engkau tidak bisa menikmati apa perkataan saya, coba tanya apakah engkau seorang Kristen atau bukan. Seorang Kristen dia terhubung bagus dengan Yesus. Memang hidup ini berat, hidup ini susah, cari uang susah. Saya ini pindah kerja 37 kali loh ya. Jadi kalau Anda mau ngomong kerja apa, saya hampir dari OB sampai wartawan saya pernah. Pemimpin redaksi saya pernah. Artinya apa? Saya sudah tahu cari uang begitu sulit. Tapi jangan menghalalkan cara. Karena kita tidak lama di dunia ini. Siapa yang rindu umurnya 500 tahun? Mau 500 tahun? Enggak mau. 400? Enggak mau juga deh. Kamu cantik 300? Enggak mau. Orang cantik aja 300 tahun enggak mau. 200? Loh enggak mau juga. 100? Loh, kamu susah banget ya. Mau umur berapa nih? Loh, saya mau tanya, Tuhan pasti kasih, tanya. Loh, kamu minta pacar aja kan enggak sekasihnya Tuhan, nanti dikasih enggak bisa lihat mau? Enggak mau kan? Oke, kalau kamu mau minta Tuhan ingin umur berapa? 80? Bukan sekitar 80 ya? Oke, umurmu berapa sekarang nih? 19. Wow, puji Tuhan. Berarti kamu sisa berapa tahun lagi hidup? 80 kurang 19 berapa? 61 tahun. Waduh, masih lama. Kemudian tahun depan ada yang mengucapkan, namamu siapa nih? Livi. Kemudian ada yang mengucapkan, selamat ulang tahun Livi. Itu mengingatkan loh, jadwal mati udah dekat. Kenapa? Umur 20 sudah. Sisanya berapa? 60 kan? Nanti ada lagi kalau temenmu banyak, ada 1000 temen, 1000 ngomong itu, ngingetin terus. Kita kan kadang-kadang bangga, wih tambah panjang, tambah pendek itu. Makanya lagunya yang bagus, panjang umurnya, pendek sisanya serta mulia. Semakin panjang, semakin pendek loh. Nanti tahun depannya lagi, selamat ulang tahun. Jadi 21.
Sisanya berapa? 59. Sudah kalau saudara kepin umur 1000, tapi nggak bisa lah. Si namanya Metusala di dalam Alkitab, itu orang Jawa Metusala, itu umurnya 969. Andaikan engkau dikasih umur seumur sama Metusala, 969, sekarang umurmu 50 tahun, oh susah ngitungnya, anggaplah umurmu 69 tahun, lalu kepingin 969, kan sisa 900 tahun toh. Lalu ada yang ucapkan selamat ulang tahun, umurnya jadi 67, sisanya nggak sampai 900 kan. Berapapun kau ingin punya umur, tambah lama tambah pendek. Jadi kalau engkau punya teman banyak, hati-hati, yang ngingetin tiap tahun tuh banyak. Mestinya kita sadar kan, bahwa kita nggak lama-lama. Tapi kenapa kita nggak bisa berkarya maksimal? Karena kita nggak bisa menikmati the power of gospel. Kita akan baca satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam Filipi, pasal yang pertama, ayat 12 sampai yang ke-19. Kalau nggak kelihatan terlalu jauh, saudara bisa buka HP Anda untuk bisa menikmati Filipi 1 ayat 12 sampai 19. Sudah kelihatan semua? Amin. Yang di pojok sana aman? Oh puji Tuhan. Kalau sudah ketemu semua, saya undang bangkit berdiri aja. Biar sedikit marah sama saya. Sudah duduk PW, posisinya wena, nyaman-nyaman, suruh berdiri. Gerakkan badan Anda supaya paling tidak 30 menit ke depan kita bisa selesaikan penderitaan ini. Amin. Ya dengar khotbah itu menderita sekali. Yang ngomong itu enak. Yang duduk itu yang harus bertahan dengan mata, harus terbuka terus. Kadang-kadang matanya itu orang Jawa bilang melotot, metentong begini. Tapi firmannya lewat ke belakang situ. Kenapa? Karena dia tidak pernah menikmati firman yang dia dengarkan. Oke, kita akan baca bagian ini ya. Yang bagian genap, yang baca kaum pria atau bapak, laki-laki. Nanti yang ganjil, yang baca kaum wanita atau ibu-ibu. Siap membacanya? Masih ingat kau laki atau perempuan? Oh puji Tuhan. Berarti terhindar dari LGBT. Sudah tahu kenapa ada orang kena LGBT? Paling tidak ada 2C. Yang pertama cengkraman dosa. Gara-gara dosa, dia lupa bahwa Tuhan cuma menciptakan laki dan perempuan. Dan dia berkata, lu gak tahu gue jenis ketiga. Wah Tuhan aja dilawan kan sama dia toh. Jadi ampuni orang seperti ini. Jangan malah ditertawain. Kita ini kebanyakan nonton di multimedia sosial, lalu kemudian engkau ketawa lucu. Dia sedang melawan Tuhan loh. Masa engkau melawan Tuhan kau tertawain? Hati-hati kita juga menghina Tuhan. Tuhan cuma menciptakan laki dan perempuan. Tapi yang kedua, C kedua, kenapa seseorang bisa LGBT? Karena cara didik. Jadi kalau ada anak masih kecil, lalu mungkin orang tuanya itu kepingin anak laki, lalu anak ceweknya dipotong pendek, kayak kurang supaya irit samponya begitu juga, lalu gayanya kayak tomboy. Lama-lama jadi laki loh dia, gayanya. Atau mungkin punya anak laki, kemudian kakak-kakaknya cewek semua, jalannya bisa melambe-lambe. Yang gitu itu jangan ditertawain, dikencengin. Kalau orang Surabaya bilang tapuk kalau perlu, supaya lurus kembali. Itu kalau sudah miring nanti, saudara menderita. Nanti repot datang ke Pak Gembala, Pak Gembala, tolong anak saya si Beni ngajak nikah sama si Lukas. Repot kan? Hari ini sudah mengalami seperti itu. Sekarang kalau kita tidak mau berjuang, kalau ada guru sekolah minggu tempat ini atau guru-guru Kristen, tunjukkan ketegasan ini supaya mereka tahu itu dosa perilaku itu. Saya tidak berbicara tentang kelainan, itu urusan medis, atau tentang psikologi, itu urusan psikiater. Saya sebagai rohaniwan, saya sebagai pendeta, saya berkata itu dosa. Makanya mereka suka menolak dosa itu apa. Tapi dosa itu yang dijelaskan oleh firman Tuhan. Masih siap untuk membacanya? Saya tahu Anda kok enggak disuruh-suruh baca, supaya Anda buka mata. Kayaknya kalau Anda berdiri, saya khotbah berdiri gimana? Sama-sama kita berdiri. Siap? Wah engkau pasti emosi sama saya. Oke, kita akan baca, yang laki-laki baca yang genap, yang cewek baca yang ganjil. Siap? 2, 3. Aku hendak mengendaki saya supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. 13. 14.
15. 16. 17. 18. 19. Amin. Silakan duduk. Berbahagia kita yang sudah membaca atau mendengarkan suara tetangganya tadi. Simpanlah baik-baik ayat-ayat itu. Saya beritahu, biasa ayat itu muncul ketika kita sedang susah hati, ketika kita sedang sumpek, ketika kita sedang menghadapi pergumulan. Ayat itu bisa muncul. Kalau orang sedang berhura-hura atau sedang nongkrong di klub malam, ayat itu susah muncul. Tapi ingat, salah satu karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus adalah mengingatkan kita kepada firman. Jadi jangan suka berkata begini, Pak, saya kok tiba-tiba lakukan seperti itu Pak, nggak ada yang ngingetin. Roh Kudus pasti mengingatkan. Kalau engkau berkata tidak mengingatkan, engkau sedang menyangkali karya Roh Kudus. Berarti apa? Setiap kita, apalagi kita orang Kristen, maka saat kita sedang ingin berbuat salah, Roh Kudus pasti akan memberikan warning, memperingati kita untuk tidak melakukan lebih lanjut. Tapi kita kadang-kadang seperti Firaun, yaitu keras kepala kita. Nah saudara, pada waktu ini dituliskan, jemaat di Filipi sedang ada persoalan berat. Dulu Paulus datang ke situ memberitakan Injil, tapi suatu hari mereka mendapatkan kabar bahwa Paulus sedang ditahan. Lalu yang terjadi apa? Biasa, pemimpin kelas kedua ini tiba-tiba berontak. Karena apa? Ingin menunjuk kepemimpinannya. Di mana-mana sampai hari ini sama. Kalau ada gembala utamanya tiba-tiba bermasalah, yang nomor 2 kepingin langsung naik kelas. Itu yang ingin dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Filipi di ayat yang ke-17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Paulus berkata tidak ada masalah saya masuk di penjara. Mengapa? Karena di atas dia sudah berkata ayat yang ke-13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena siapa? Kristus. Paulus tidak dipenjarakan karena dia narkoba, karena kriminalitas, karena kejahatan dia, karena dia korupsi, karena dia selingkuh, karena dia bandar narkoba. Oh bukan. Tapi Paulus masuk penjara gara-gara Yesus. Makanya Yesus pada waktu hidup dia berkata, kamu mau ikut aku? Kamu harus sangkal diri, pikul salib, baru bisa ikut aku. Tapi hari ini banyak orang gampang sekali berkata, kita ini sedang pikul salib. Hati-hati, suatu hari ada seorang yang habis di konseling, tapi dia tetap nekat menikah dengan orang bukan Kristen. Setelah itu ketemu, dia berkata begini, Pak, saya sekarang sedang pikul salib Pak. Saya bilang enggak, kamu enggak pernah pikul salib. Saya pikul salib Pak, kamu pikul nasib. Karena itu kesalahanmu, sudah diberitahu dulu, jangan nikah sama dia. Kamu resiko nikah bukan? Jadi saudara tahu pikul salib adalah orang sedang memberitakan Kristus. Istilah dalam kitab Kolose adalah dia punya misteri Kristus. Rahasia tentang Kristus yang berabad-abad tidak diceritakan kepada orang-orang Yahudi. Hingga suatu hari Paulus mendapatkan kasih karunia menceritakan itu. Maka Paulus gara-gara dia menceritakan Yesus, dia masuk penjara. Makanya orang semakin cinta Yesus, biasanya dia akan kekurangan teman, bukan cari musuh. Tapi orang tidak suka dengan kita. Kenapa? Ingat, dia lihat kita jadi silau. Tadi yang pertama, kamu adalah garam. Tapi yang kedua, kamu adalah terang. Saudara tahu, pada waktu jadi garam, kita masih tidak kelihatan. Tapi kebaikan kita bisa dirasakan. Tapi kesukaan, kemuliaan, kesetiaan dari kita bisa dinikmati oleh orang lain. Orang itu tampil beda. Tapi kalau kita menunjukkan kita adalah terang, maka orang bisa lihat, oh gara-gara dia itu orang Kristen itu. Kita menunjukkan warna kita, jati diri kita. Seperti sorot ini.
saudara bisa tahu sumbernya di mana. Makanya kalau engkau ada di sebuah tempat, lalu engkau seorang Kristen, kita akan kehilangan teman. Waktu saya jadi pemimpin redaksi, kemudian kembali ke kantor. Lalu biasa wartawan itu kan suka searching, tulisan-tulisan. Lalu mereka sedang beramai-ramai nonton film porno. Waktu saya masuk, kemudian mereka cepat-cepat matikan, mati semua. Tapi saya tahu, mereka nonton film porno. Lalu saya duduk, saya berkata kepada mereka, nyalain aja, gak apa-apa kok. Dia pikir saya mau nonton, saya tidak nonton juga. Tidak usah munafik di depan saya. Kamu mau lakukan, lakukan. Tetapi ingat, pada waktu datang, langsung berubah. Kadang-kadang kita ini sebagai orang Kristen, ditakuti oleh orang-orang. Kalau ada orang berdosa dekat dengan Anda, dia bisa alergi sendiri loh. Bisa ketakutan sendiri. Kita nggak perlu ngomong, kita nggak perlu negur dia. Tapi dia sudah tahu siapa diri kita. Maka pada waktu yang bersamaan, orang akan tahu, oh dia itu surat Kristus. Dia itu adalah gambar dan rupa Allah yang sedang dibentuk dalam Kristus. Orang seperti ini saudara, dia sudah menikmati kekuatan, kuasa daripada Injil. Gospel tersebut sedang bekerja pada orang-orang di sekitar itu. Dan ingat baik-baik saudara, suatu hari mereka akan cari tahu kenapa kamu seperti itu, mengapa kamu bisa seperti itu. Kita tidak perlu kita teriak-teriak, kita siapa? Tetapi dari kehidupan kita, terang kita, mereka akan tahu kenapa ya istri saya ini aku selingkuhin terus, dia kok nggak marah-marah, ada apa? Saudara, ada sebuah kisah. Lakinya ini hobi selingkuh. Dia minta kepada istrinya untuk menceraikannya. Istrinya ini menikmati firman dengan bagus. Dia berkata, aku tidak akan pernah menceraikan kamu. Hingga suatu hari dia bawa selingkuhannya ke rumah itu. Di tempat tidur yang lebar, di tengah adalah suami, di sini selingkuhan, di sini istri. Dan kemudian pada waktu yang bersamaan, si suami ini hubungan seks dilihat sama istrinya. Setelah itu istrinya tenang-tenang aja. Kemudian dia tanya kepada istrinya, kamu tetap tidak mau ceraikan saya? Tidak, saya Kristen. Kamu lakukan apapun juga, saya beritahu, saya tidak menceraikan. Saya Kristen. Saudara tahu, setelah itu dia berkata kepada selingkuhannya, kamu pulang aja. Sejak saat itu suaminya berubah. Saudara, kadang-kadang ada yang ekstrim yang kita hadapi. Tapi kalau engkau tunjukkan bahwa engkau punya kuasa, maka engkau akan lihat hasilnya nanti. Pernah nonton film? Lakon, tahu lakon? Jagoannya menang di awal atau menang di akhir? Kenapa enggak di awal? Bubar. Enggak asik. Zaman dulu Mike Tyson itu jago tinju. Tapi banyak orang kecewa yang bayarnya itu jutaan, puluhan juta. Kenapa? Enggak sampai satu ronde langsung KO dia. Tidak menarik. Beda dengan si Muhammad Ali. Dia itu seorang yang seni sekali bertinju. Bisa main 10 ronde. Itu dinikmati luar biasa. Demikian juga hidup kita. Kalau hari ini engkau punya suami menjengkelkan, lihat wajahnya baik-baik. Ingat, dia minta umur berapa, umurnya sisa berapa. Allah, aku harus bertahan 30 tahun lagi. Oh, aku harus bertahan 25 tahun lagi. Sabar Pak Bu, selesai. Tenang aja. Demikian juga istrimu. Santai aja. Kalau engkau punya teman-teman yang sangat menyakitkan kau, ingatkan kita enggak selama-lamanya kumpul sama dia. Ada waktunya enggak kumpul lagi. Mungkin dia pindah keluar kota, mungkin dia pindah keluar pulau, mungkin juga pindah ke alam yang lain. Kita tidak tahu kan, semuanya ada waktunya. Kalau hari ini engkau punya keluarga, berjuanglah untuk mencintai dia baik-baik. Kalau engkau punya teman-teman, berjuanglah untuk mencintai baik-baik. Kalau engkau punya rekan-rekan pelayanan, belajarlah mencintai mereka baik-baik. Kenapa? Tidak selamanya kita jumpa dia. Itulah yang ingin Paulus katakan. Kamu boleh bikin apapun juga, saya tidak khawatir. Dia berkata, aku tetap bersukacita. 18. Tetapi tidak mengapa, sebagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Sekarang kita akan lihat 3 hal menarik saudara, saat kita memikirkan kuasa daripada gospel. Bagaimana kita bisa menikmati kuasa tersebut? Yang pertama, berpusat Kristus. Hidup kita harus berpusat kepada Kristus.
Kalau saudara hidupmu tidak berpusat kepada Kristus, berarti saudara punya berhala di lain Yesus. Apa itu berhalanya? Mungkin kenyamanan, itu jadi berhala kita. Mungkin kemapanan, itu jadi berhala kita. Mungkin uang kita, cucu kita, orang tua kita, kesehatan kita. Itu yang membuat kita tidak bisa fokus kepada Kristus. Perhatian kita dicuri. Mungkin keberhasilan kita, mungkin sukses story kita, cerita sukses kita suatu hari nanti. Saya tidak tahu engkau punya berhala apa dalam hidupmu yang tiap hari engkau pikirkan itu. Lupa kalau kita harus tahu kepada siapa kita beribadah. Di dalam ayat yang ke-12 dan 13 dikatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu. Sebelumnya mereka sudah memberitakan, Paulus sudah memberitakan kepada mereka tentang Injil. Tapi diingatkan sekali lagi, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Tadi saya memberikan ceritakan, ada seorang ibu di mana suaminya berselingkuh sampai berbuat yang menyakitkan dia, tapi dia tetap mencintai Yesus. Di situ dia bisa menyelamatkan suaminya tadi. Itu namanya kemajuan. Sekarang saya mau tanya, maukah engkau sampai akhir bulan Desember nanti, ini bulan Juli, sampai Desember, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ada 5 bulan ini, membawa 1 jiwa untuk Yesus. Bukan bawa ke gereja ini, 1 jiwa kepada Yesus. Kalau sampai engkau bawa ke gereja ini, puji Tuhan. Tapi 1 yang bawa kepada Yesus. Saya tidak tahu, mungkin itu suamimu, mungkin itu istrimu, mungkin mertuamu, mungkin besanmu, mungkin orang-orang yang sangat menyakiti engkau. Sekarang kalau engkau tahu Injil itu ada kuasanya, Injil itu ada kekuatannya, kenapa engkau tidak berdoa kepada Tuhan? Mungkin itu anakmu, mungkin cucumu. Jangan seperti orang dunia berkata, nggak bisa Pak, memang karakternya kayak begitu Pak, sifatnya kayak begitu Pak. Orang ini tidak percaya mujizat. Kadang-kadang kita percaya mujizat itu cuma hanya sakit kanker, tapi sakit jerawat dia tidak percaya mujizat. Berapa banyak orang percaya mujizat cuma yang berat-berat, tapi pada waktu mau diceraikan, suratnya sudah masuk ke pengadilan. Dia tidak percaya ada mujizat untuk membatalkan itu. Kenapa kita percaya mujizat untuk di kotak-kotak? Kenapa tidak percaya kuasa Allah? Itu melewati segala sesuatu. Coba pikirkan 1 jiwa mulai hari ini yang bisa engkau bawa kepada Yesus. Supaya kita praktek tentang the power of gospel. 1 jiwa Pak Bu, saya tidak minta banyak. Fokus kepada orang itu. Doakan dia tiap hari. Pada waktu ulang tahun kau kirimi sesuatu. Pada waktu dia bersuka cita engkau ucapkan selamat. Kadang-kadang engkau kumpul sama dia. Mungkin tidak langsung kau beritakan Yesus. Engkau bersahabat dengan dia. Tunjukkan bahwa Tuhan bisa bekerja. Pada waktu dia curhat, engkau menunjukkan pikiran Kristen kita. Pada waktu dia marah-marah kepada pasangannya, tunjukkan apa kata firman Tuhan. Berpusat pada Injil, itu menunjukkan engkau punya pegangan yang kuat. Kepada siapa engkau berharap? Maka dikatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Bukan kemajuan gereja, bukan kemajuan pekerjaan kita, bukan kemajuan pelayanan kita. Paulus berkata, kemajuan Injil, tidak egois, tapi kemudian Yesus. Tapi kemudian yang 13, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena gereja, karena pelayanan, bukan karena Kristus. Kalau hari ini engkau bertahan mencintai orang yang menyakiti engkau, katakan kepada dirimu, aku kenapa tidak mau bercerai? Karena aku cinta Yesus. Kenapa aku harus bersahabat dengan orang yang bermasalah? Karena aku cinta Yesus. Kalau engkau betul-betul mencintai Yesus, engkau ikhlas mencintai Yesus, engkau tulus mencintai Yesus, nikmati suatu hari. Kuasa itu akan bekerja dalam hidupmu. Dan itu akan bisa dilihat oleh orang lain. Tapi sekarang putuskan. Maukah hidupmu berpusat kepada Kristus? Amin. Maka di situ engkau harus ambil keputusan yang berbeda daripada umumnya. Tapi hal yang kedua saudara, bagaimana supaya kita bisa menikmati the power of gospel, yaitu berani bersaksi. Orang yang berpusatkan hidupnya kepada Kristus bukanlah seorang yang sedang bersemedi, bukanlah orang yang sedang bertapa, bukanlah orang yang sepi dari persoalan, tapi dia harus hidup dalam persoalan. Karena garam itu harus ada di satu tempat di mana dia mengasinkan.
terang itu harus ada di tempat di mana gelap gulita sedang ada di tempat itu. Maka pada waktu Yesus mengajarkan seperti itu, kita perlu berani menceritakan apa yang membuat kita kuat. Bersaksi saudara, itu bukan cuma dengan bahasa tutur lisan, tapi juga bisa dengan bahasa tubuh atau teladan kita. Kita bisa tunjukkan kepada orang-orang bahwa kita orang yang memiliki Yesus. Tunjukkan perbuatan baik kita. Kenapa orang di Jepang pada waktu jalan, lalu ada sampah, lalu kita lihat dia ambil, padahal mereka tidak meyakini surga dan neraka. Kenapa engkau yang percaya surga dan neraka, kenapa sampahnya tetangga nggak mau diangkat? Kadang-kadang saya nyapu halaman itu, tetangga pun halaman saya sapu juga. Mengapa bisa begitu? Supaya mereka lihat ada orang Kristen rupa-rupanya tempat ini. Orang Kristen saudara, dimanapun kau berada engkau bisa berkarya. Saudara tahu ada satu pasar dekat di rumah, itu ada orang yang aktif persekutuan. Kalau datang ke situ, beli apapun ditawar. Kalau istri saya datang ke situ, malah si bapaknya bilang, sudah tak kasih murah buat ibu. Saudara, mereka orang miskin, kita perlu bantu, kita tahu. Kalau Anda memang punya lebih, tunjukkan kepada orang-orang sekitar Anda bahwa engkau seorang Kristen. Tunjukkan kepada mereka, berkat kita dari Tuhan. Kita memang perlu mengatur ekonomi, tapi tunjukkan pada waktu engkau punya ekonomi yang bagus. Kenapa tidak dipakai untuk alat bersaksi kita? Kalau hari ini engkau bisa bersaksi melalui bahasa tutur, langsung kita ucapkan. Tapi juga bisa pakai bahasa tubuh. Namun ada yang jenis yang ketiga, mumpung media sosial lagi rame. Kenapa engkau tidak pakai bahasa tulis, buat konten yang bagus? Masa kadang-kadang saya melihat orang curhat di Facebook padahal dia orang Kristen. Aduh, hidup ini menderita, bebanku berat sekali. Dia katanya Kristen aja beban berat, apalagi yang gak Kristen. Kenapa dia tidak menunjukkan kekuatan dia bersama Yesus? Meskipun mungkin ngomongannya tidak ada Yesusnya sama sekali di tempat itu. Saya beberapa kali seminar, tidak muncul kata-kata Yesus. Karena saya sedang menguatkan mereka kepada Tuhan. Karena sifatnya adalah umum. Tapi kalau engkau bisa mengatakan dirimu seorang Kristen, kenapa kita tidak berani seperti Holyfield? Pada waktu di kakinya sini, pada waktu dia tinju ada Filipi pasal 4 ayat yang 13. Wah, luar biasa dia tuh. Saya pikir orang ini bersaksi tapi pukul-pukulan juga ada di sininya. Kadang-kadang kita ini suka pakai salib, tapi kita tidak sedang membawa Kristus dalam hidup kita. Kita lebih suka pakai nama Petrus Andreas, padahal itu di penjara begitu banyak luar biasa daripada nama si Yudas. Pada waktu kita tahu, kita seringkali suka simbol-simbol yang menyatakan kita seorang Kristen. Tetapi hidup kita tidak pernah menjadi berkat bagi orang sekitar kita. Pada waktu engkau bersaksi, maka lihat apa yang dikatakan oleh Paulus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, karena untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saudara, keberanian itu sifatnya menular. Kejahatan sifatnya juga menular. Pada waktu zaman COVID kemarin, saya lihat banyak hamba Tuhan, pendeta itu juga lebih pandai bicara medis daripada bicara Injil. Saya pada waktu COVID tetap khotbah keliling selama tidak dilarang oleh pemerintah. Tapi saya makan vitamin maksimal, saya tidurnya maksimal, kemudian saya bawa 3 hand sanitizer, 1 di sini, 2 ada di tas saya. Kemanapun saya juga cuci. Tapi saudara, pada waktu saya lakukan itu, apa yang sedang saya kerjakan? Karena saya tahu hidup mati saya itu di tangan Tuhan. Saya sudah lakukan bagian saya. Saya tunjukkan apa yang memotivasi saya tetap berjalan seperti itu. Saya ingat penginjil yang pergi ke Afrika, di mana pada waktu itu sedang terjadi wabah tipes. Mereka tetap harus berangkat. Saya teringat penginjil yang berangkat pergi ke Papua. Pada waktu itu ada wabah malaria. Waktu itu virus belum ada. Mereka berangkat di dalam nama Tuhan Yesus untuk pergi ke sana. Kenapa mereka berani lakukan itu? Mereka sudah tahu apa menjadi bagiannya. Saya mungkin tidak seberani dia. Saya sudah vaksin suntik 3 kali. Saya sudah lakukan semuanya. Saya sudah jaga kesehatan. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada orang-orang di luar sana bahwasanya masih ada orang yang mau memberitakan Yesus. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik.
Itu yang saya katakan di awal tadi. Ada orang komersialisasi gospel. Dia mengkomersilkan Injilnya. Karena dia penting untuk keluarganya, untuk bangun rumahnya, untuk bangun gerejanya. Dia tidak menjelaskan siapa Yesus sesungguhnya. Dia mengambil keuntungan. Dan kita bersyukur punya Tuhan gak ngamuan. Tidak gampang marah. Dia mengampuni. Tapi kalau engkau mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini, cobalah jadi pelaku. Karena saya sedang belajar dari Rasul Paulus ini. Bebannya berat, tekanannya luar biasa. Karena apa? Kita harus menghadapi hawa nafsu. Musuh orang Kristen bukan setan. Dia sudah dikalahkan oleh Yesus. Tetapi hawa nafsu kita, kejahatan kita, kedengkian kita. Maka pada waktu kita melakukan seperti itu, jangan gampang kita pasti menyalahkan kuasa kegelapan. Tapi pada waktu kita menghadapi persoalan, pertanyaannya, apakah engkau sedang memberitakan Yesus karena dengki, iri hati, karena pertengkaran? Apakah betul-betul engkau memberitakan Kristus karena maksud yang ikhlas dan tulus dan jujur? Keputusan di tangan saudara. Kalau engkau ada kesempatan melayani tempat ini, berdoalah baik-baik. Supaya engkau bisa memberitakan Yesus dari depan. Kalau engkau jadi seorang asyir, berdoalah baik-baik. Supaya salamanmu penuh dengan kuasa. Jangan cuma tunggu pengkhotbahnya. Bukan cuma tunggu pujiannya. Tapi tunjukkan melalui hidupmu orang bisa diberkati. Dan yang terakhir saudara, bagaimana supaya kita bisa menikmati apa yang menjadi kekuatan daripada Injil. Kalau yang pertama tadi adalah berpusat kepada Kristus. Lalu yang kedua adalah berani kita bersaksi tentang Kristus. Tapi yang ketiga ini penuh resiko, yaitu tolong mundurkan satu langkah, ini kelewatan, yaitu bela Injil. Ayat yang terakhir berkata sebagai berikut. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Saudara, seringkali kita mendengarkan orang-orang yang membela Tuhan. Apakah Injil memang perlu dibela? Saudara, membela ada dua makna. Membela pertama yaitu karena kita merasa terhina dengan Injil. Ada orang menghina kita, kita marah, kita bela. Itu bukan orang Kristen. Tapi membela Injil adalah mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain. Itu terkait dengan yang nomor 2 tadi. Bersaksi tentang Yesus. Maka Paulus pada waktu di tempat ini, dia membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Saya mulai dari bagian bawah. Pada waktu engkau ingin membela Injil, pegang baik-baik apa yang dipesankan oleh Paulus. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku. Apa artinya saudara? Dia tahu bahwa dia sudah ditebus oleh darah Yesus. Dia harus bekerja keras, tapi tidak selamanya seperti ini. Ada pengharapan kekal di sana. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Itu yang membuat ketika engkau bekerja di muka bumi ini bergairah luar biasa. Karena perkaranya di atas, bukan perkaranya lokal. Saudara boleh punya gedung 100 tingkat ke atas, 100 tingkat ke bawah. Mungkin kau boleh punya kereta api yang hebat, tapi tidak berapa lama, mungkin sisa berapa tahun engkau menikmati. Setelah itu harus dioper kepada orang lain. Tapi kalau engkau punya harta kekayaan di surga, maka di situ engkau bisa mengerti mengapa harus berjuang untuk membela Injil, mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang-orang yang bertanya kepada kita. Sesungguhnya orang Kristen itu kayak apa sih? Maka disinilah kita menceritakannya kepada mereka. Tunjukkan bahwa engkau akan sekolah benar-benar, tidak lagi nyontek. Kenapa? Engkau sedang membela Injil. Tunjukkan kepada orang-orang di luar sana bahwa engkau tidak suka maki-maki. Engkau sedang membela Injil. Engkau membuktikan, enggak gitu loh orang Kristen itu. Ini ada seperti ini. Itulah membela. Mengapa Paulus ada di dalam penjara? Dia tidak berbuat salah. Dia tidak sedang menghina orang. Tapi dia sedang menjelaskan apa itu Injil. Tapi dia harus dipenjarakan. Berapa lama engkau ingin hidup? Dan sudah tahu apa yang terjadi? Waktunya habis. Mari bangkit berdiri yuk.
Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan 3B, the power of gospel. Apakah engkau bisa merasakan kekuatan dari Injil? Apakah engkau pikir Injil seperti buku biasa aja? Apakah engkau bisa menikmati Injil? Kalau memang engkau ingin menikmati Injil, tadi pagi saya sudah berkhotbah tentang gospelisius. Bukan cuma delisius, tapi gospelisius. Orang kalau memiliki kenikmatan Injil, itu akan membuat dia kesehatan yang bagus tentang kerohanian dia. Hidup itu memang seperti ini. Tetapi bagaimana engkau memikirkan Kristus menjadi bagian hidupmu? Saya berikan waktu sejenak engkau berdoa kepada Tuhan. Berkat apa yang kau dapat dari firman pada hari ini? Saya tidak tahu pergumulanmu seperti apa, persoalan Anda seperti apa. Tapi yang saya tahu, kita tidak selamanya di muka bumi ini. Ada waktunya kita mempertanggungjawabkan iman kita kepada Tuhan. Kalau engkau tidak percaya Tuhan, itu ada. Maka ingat baik-baik, engkau harus percaya kepada perkataan orang yang berkata Tuhan tidak ada. Tapi kalau hari ini engkau percaya Tuhan itu ada, kenapa kita tidak menaati firman-Nya? Tundukkan kepala sejenak kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus berkarya hari ini. Biarkan Dia menunjukkan apa yang perlu kita kerjakan. Saya berikan waktu 15 detik masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. Saya rindu ketika engkau pulang dari tempat ini, belajar hidup berpusat kepada Kristus. Lalu engkau bersemangat untuk beritakan Yesus. Tapi engkau tetap bisa bela Injil melalui hidupmu setiap hari. Kalau engkau berbuat baik, engkau sedang memuliakan Tuhan. Kalau menjadi hatimu penuh dengan lemah lembut, engkau sedang memuliakan Tuhan. Kalau engkau bisa mengampuni, pastikan engkau memuliakan Tuhan. Lakukan semuanya karena engkau mengasihi Yesus. Karena Yesus lebih dulu sudah mengasihi kita. Terus berdoa. Katakan isi hatimu kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk berkarya dalam hidupmu. Tetapi yang lebih penting daripada itu, katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari bersama-sama katakan sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, katakan harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, untuk siang hari ini kami boleh menikmati, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap apapun yang kami dengar pada pagi hari ini, kami boleh tangkap dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, Injil adalah kekuatan setiap kami. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu Tuhan, yang sudah memberitakan, menyampaikan pesan-Mu buat setiap kami. Biarlah Tuhan yang terus menyertai pelayanan keluarga, apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu, Kau buat semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Setiap kita yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Jutaan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sebentar kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa.
Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang perumahan. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Terus